Halo teman-teman, jumpa lagi di Star Film. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat kan? So ya pasti sehat-sehat lah. So guys, di pertemuan kali ini kita akan membahas film yang berasal dari Korea, yaitu The Witch. Film ini menceritakan seorang anak yang mempunyai kekuatan super yang disebut sebagai penyihir kecil. Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Dan jangan lupa gunakan handset terlebih dahulu. Jadi guys, di awal film itu kalian sudah diperlihatkan beberapa orang jahat yang sedang memukul anak kecil sampai berlumuran darah. Dan ternyata guys, anak-anak ini bukanlah manusia biasa. Mereka ini mempunyai kekuatan super yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain. 같은 클래스 애들에 비해서도 월등했으니까. Dr. Beck lah yang membuat mereka. Ia dokter yang telah membuat anak-anak itu memiliki kekuatan super. Karena merasa terancam, ia menyuruh anak buahnya untuk menghabisi mereka semua. Kasihan sekali nasib anak-anak ini. Dan untungnya guys, salah satu anak melarikan diri. Ia selamat dari kejaran para pemburu yang akan menangkapnya. Tetapi ia pingsan di area peternakan mewah. Anak ini ditemukan oleh sepasang suami istri peternak dan merawatnya. Ia menganggap anak ini sebagai anak mereka. 10 tahun berlalu, kini anak itu memiliki identitas bernama Jayon. Karena makanan ternak sudah habis, Jayon pergi menghutang di toko tempat biasa ia mengambil makanan hewan. Tetapi guys, ia tidak dikasih karena Jayon belum membayar pakan ternak yang lalu. Kasihan sekali hidupnya. Tetapi anak dari pemilik toko memberikannya karena dia sangat cantik. Ya biasalah cewek-cewek. Jayon memutuskan untuk kembali ke rumah dan hidup bahagia bersama keluarga angkatnya. Keesokan harinya guys, Jayon pergi ke sekolah dan bertemu sahabatnya bernama Myung Hee. Myung Hee juga cantik loh. Saat di dalam bis sekolah, Jayon terdiam karena memikirkan gimana cara mendapatkan uang dengan cepat untuk mengobati ibunya yang sakit-sakitan. Tapi tidak sakit-sakit sekali guys. Tiba-tiba Myung Hee menawarkan Jayon untuk mengikuti audisi bernyanyi. Karena Myung Hee yakin Jayon akan lolos. Ya iyalah, pasti lolos. Jayon akhirnya mengikuti audisinya dan membawakan satu lagu dengan sempurna. Myung Hee sangat senang. Asik, Jayon lulus. Karena Jayon dinyatakan lolos di tahap pertama. Ya, Kang Junhyun. Saat malam sudah tiba, Jayon bersama keluarganya dan Myung Hee sedang asik menonton televisi di ruang tamu. Namun di tengah audisi ternyata dia memperlihatkan kemampuannya yang membuat ayah ibunya khawatir, tetapi tidak dengan Myung Hee. Ma, apa? 괜찮아. Paginya mereka berdua pergi ke Seoul untuk mengikuti audisi yang tahap kedua karena Jayon telah lolos tahap ke-1 guys. Dengan menggunakan kereta api sambil memakan telur yang dibawa oleh Myung Hee. Si Jayon lahap banget si anjing. Saat sedang asik melahap telur, tiba-tiba mereka dihampiri oleh seorang pemuda tampan sampai Myung Hee tergila-gila. Pemuda ini mengenali Jayon, tetapi Jayon tidak mengingatnya. Ternyata pemuda ini teman masa kecil Jayon saat Jayon dipukul-pukul. 또 보자 우리. Akhirnya Jayon tiba di tempat audisi dan segera membawakan sebuah lagu. Di tempat lain ada Dr. Beck dan Pan Choi yang sedang menonton pertunjukannya. Akhirnya mereka menemukan Jayon. Pan Choi mengira 10 tahun yang lalu anak ini mati di tengah hutan rimba. Jayon mengakhiri audisinya dengan memenangkannya. Ia mendapatkan hadiahnya. Pas keluar dari tempat audisi, tiba-tiba guys, kepala Jayon terasa sakit, terasa mau meledak, disambung dengan darah yang mengalir di hidungnya. Myung Hee khawatir. Akhirnya ia pergi mencari Jayon dan ia menemukan dan segera kembali sambil menunggu taksi. Saat sedang menunggu taksi, sebuah mobil datang menghampiri mereka dan mengajak Jayon untuk ikut bersama mereka. Tetapi Jayon dan Myung Hee segera berlari dan masuk ke taksi yang telah ditunggu. Jayon merasa curiga, ada apa dengan orang-orang ini? Setelah mereka pulang dari Seoul, mereka menunggu bis yang akan menjemputnya. Dan lagi-lagi Jayon bertemu dengan pemuda yang tampan itu yang berada di kereta.
Ia mengatakan akan membunuh keluarganya jika Anda beruntung. Jayon yang ketakutan segera berlari dan menyuruh Myung-hee menelpon ayahnya untuk pergi ke rumah keluarganya karena ayah Myung-hee adalah polisi. Setelah mereka tiba di sana, Jayon merasa takut. Ia berlari. Ia mempunyai ketakutan yang membara-bara. Ia pikir, kenapa ya lampu rumahku mati? Ia bergegas berlari ke dalam rumah tetapi tidak terjadi apa-apa. Di sisi lain, Dr. Baek membuat rencana agar bisa menangkap Jayon dan dokter tidak mengajak Pan Choi karena ribet. Ia menyuruh Pan Choi meninggalkan tempat ini dan jangan ikut campur. Tetapi Pan Choi yang banyak akal memiliki rencana. Ia akan membunuh Jayon malam ini juga. Ia harus membawa kepalanya guys, dia telah berjanji. Saat Myung-hee tidur di rumah Jayon ini juga tidak mau pulang-pulang dari tadi. Tiba-tiba Jayon merasakan sakit kepala yang sangat sakit. Bagaimana Myung-hee tidur di situ terus? Karena dia telah divonis dokter waktu hidupnya tidak lama lagi. Ia harus menemukan penawarnya sebelum terlambat. Saat sedang merasakan sakit, Jayon mendengar ada orang di dalam rumahnya. Pas keluar, Myung-hee yang tadi cerewet itu sudah di tangan mereka dan Jayon dipaksa mengaku bahwa ia memiliki kekuatan super. Namun saat mendengar Myung-hee akan mati, Jayon bereaksi dan membunuh semua penjahat yang ada di hadapannya. Keren guys, ini film keren banget. 내가 아니랬지. 아니라고. 아니라고 그랬잖아. Lagi-lagi pemuda yang di kereta muncul dan bertepuk tangan, mengajak Jayon untuk mengingat masa lalunya. Karena Jayon merasa penasaran, akhirnya ia mengikutinya. Ia menitip keluarganya kepada Myung-hee. Dibawalah Jayon ke tempat yang terpencil dan dimasukkan ke sebuah ruangan khusus yang dipantau oleh Dr. Baek. Mereka semua berpikir Jayon kehilangan ingatannya pada masa kecil. Jadi dokter menyuntikkan ramuan pengingat masa lalu. Di sini Jayon mengingat semua masa lalunya dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Akhirnya dokter itu memberikan ramuan kepada Jayon. Inilah yang Jayon tunggu-tunggu. Namun dokter itu tak tahu bahwa dia telah menghidupkan penyihir kecil yang sangat murka. 당신한테 뭔가 방법이 있을 줄 알았다고. 우리가 찾아낸 게 아니야. 저 씨발년이를 찾아낸 거야. 우리 정말 오랜만이죠. Segeralah Jayon membunuh Pak dan masuk ke ruangan Dr. Baek. 빨리 끄란 말이야. 다 끄란 말이야, 새끼들아! 진짜 반가워요, 박사님. Dan ternyata guys, itu semua rencana Jayon. Ternyata Jayon tidak lupa ingatan. Dia sengaja tampil di media dan memancing mereka untuk membawanya menemukan ramuan. Tiba-tiba Pan Choi datang menerobos ke markas dan terjadi perkelahian yang sangat besar. Pemuda itu mencari Jayon. Setelah ia menemukannya, dia menendangnya dengan sekuat tenaga. Namun guys, ia bukan tandingan Jayon. 박사님, 같이 가셔야죠. Saat Jayon ingin membunuh pemuda itu, Pan Choi tiba-tiba menembak Jayon. Dokter yang melihat Pan Choi berteriak menyuruh untuk membunuh penyihir itu, tetapi Pan Choi malah berkhianat. Ia menembak penyihir yang ada di samping dokter dan menembak Dr. Baek sampai tewas.
Penyihir itu bangkit dan berusaha melawan Pancoy, tetapi ia tewas di tangan Pancoy. Tiba-tiba Jayon hilang dan muncul di belakang Pancoy dan mematahkan tulang lehernya. Kini tinggal mereka berdua. Pemuda itu berusaha membunuh Jayon dengan menembakkannya, tetapi Jayon sangat kuat dan berhasil membunuh pemuda itu. Akhirnya Jayon menemukan ramuannya dan segera meninggalkan markas. Jayon ingin kembali ke rumahnya, tetapi di rumahnya banyak polisi. Terpaksa ia pergi menemui ayah dan ibunya yang berada di rumah sakit. Jayon ingin memberikan satu ramuan untuk ibunya agar bisa bertahan hidup, tetapi ayahnya menolak. Sok-sok lagi, Jayon memutuskan untuk meninggalkan kota itu. 3 bulan kemudian akhirnya Jayon menemukan kembaran Dr. Beck. Ialah yang membuat penawar untuk Jayon bertahan hidup. Akhirnya film pun tamat. Jangan lupa stay channel ini karena The Witch Part 2 tayang tahun 2022. Oke guys, sampai jumpa di film-film drama menarik berikutnya. Annyeong oppa onni.